Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syukron Munawar, instruktur produktivitas di P3D, Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana sih implementasi dari Kaizen 5S. Apa itu Kaizen, teman-teman? Kaizen dapat kita artikan dari bahasa Jepang, artinya perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik, gitu ya. Dan dapat kita artikan pula bahwa Kaizen adalah continuous improvement, never ending improvement. Jadi perbaikan terus-menerus yang tiada henti ini, teman-teman. Sehingga yang tadinya sudah baik kita perbaiki lebih baik lagi dan lebih baik lagi, sehingga bisnis, instansi kita, organisasi kita itu terus memperbaiki, terus baik dan terus baik gitu. Nah, salah satu implementasi dari Kaizen adalah kita menerapkan 5S. S yang pertama adalah Seiri, S kedua Seiton, ketiga Seiso, keempat Seiketsu, dan yang kelima adalah Shitsuke. Jadi dapat kita artikan bahwa S yang pertama adalah kita sisihkan yang perlu dan tidak perlu dari kerjaan kita, sehingga nanti setelah kita sisihkan baru kita tata nih, kita seitonkan. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita ke ruangan implementasi kita. Oke, nih, dari sini kita sudah melihat, teman-teman, ya, banyak garis-garis ya. Ini adalah salah satu contoh implementasi dari Kaizen, teman-teman. Dimana garis ini harusnya menjadi arah kita untuk misalkan menempatkan tempat sampah itu tidak berpindah-pindah. Sehingga kita mau membuang sampah bisa menjadi mudah karena tempatnya sudah tersedia. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan S yang kedua, ya, Seiton. Jadi setelah dipilah kita tata gitu ya, kita susun ya. Nah, ini contoh di meja kerja, bagaimana sih meja kerja yang baik gitu ya, teman-teman ya. Nah, di dalam meja kerja yang baik harusnya itu tidak terlalu banyak dokumen yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Tetapi bagaimana dokumen yang bertumpuk-tumpuk itu kita sisihkan, kita susun ke tempatnya masing-masing, ke dalam outer mungkin, atau scan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu contohnya. Misalnya kita menempatkan barang ini di sini menjadi seperti ini ya, salah satu contohnya. Nah, ini juga kita mencoba mengingatkan kepada setiap orang yang duduk di sini untuk kembali merapikan kursi setelah digunakan. Nah, ini contoh seri ya, memilah dan menyusun gitu. Kertas empat sendiri F4 seperti itu. Dan dokumen ini biar kita tidak kesulitan harusnya juga diberikan angka. Misalnya yang pertama silabus, data pelatihan, pergi inovasi, SS dan lain sebagainya. Nah, ini masih dalam proses Kaizen. Artinya kalau ini nanti misalkan perlu diperbaiki, ya kita perbaiki. Balik lagi pada konsep Kaizen bahwa Kaizen adalah never ending improvement process. Jadi kita terus memperbaiki perbaikan dari yang sudah kita perbaiki, sehingga dari perbaikan itu akan terus meningkat, hasilnya akan meningkatkan ke arah yang lebih baik. Nah, benefit apa sih yang kita dapatkan dari kita menerapkan 5S? Pada akhirnya dengan kita menerapkan 5S, kita akan mendapatkan orang-orang yang habitnya itu menjadi rapi, bersih gitu ya, dan juga membersihkan, rawat dan lain sebagainya. Jadi goalnya dari menerapkan 5S adalah nanti akan terbentuk orang-orang yang memiliki habit terhadap 3S yang pertama tadi, Seiri, Seiton, Seiso. Menyisihkan, menyusun dan menyasap, rapi, rawat dan resik gitu. Jadi sangat bagus, teman-teman. Jadi kalau ingin belajar lebih detail, silakan ikuti pelatihan di Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Itu saja sharing hari ini. Salam produktivitas. Kita Indonesia, kita produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.